Cerita ini dimulai di dalam sebuah penjara bawah tanah yang gelap dan sangat kotor. Di sanalah tokoh utama kita, Ryun Sermin, dirantai ke dinding selagi disiksa hanya untuk kesenangan semata. Tubuhnya babak belur, sampai-sampai darah menetes dari hampir setiap jengkal kulitnya. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Lord Patton, monster yang telah menghancurkan keluarganya yang begitu kuat. Alasan kenapa dia bisa berakhir di dalam mimpi buruk ini sebenarnya sederhana. Setiap orang di keluarga Sermin mewarisi kekuatan yang luar biasa. Tetapi, sang pangeran bungsu sama sekali tidak mewarisi apapun dari orang tuanya. Saat Patton mengumpat pada serangga gigih yang menolak mati, pangeran kita mencoba memberitahunya untuk segera mengakhiri penderitaannya. Tetapi si bajingan berambut putih itu menjawab bahwa dia tidak mengerti sepatah kata pun. Soalnya, orang itu benar-benar sudah merobek lidah Ryun sejak lama. Setelah itu, sang Lord akhirnya bosan bermain-main di peringatan 3 tahun kehancuran keluarga Sermin. Dan dengan santainya, meninggalkan penjara bawah tanah. Meninggalkan Ryun sendirian. Pangeran kita masih tidak percaya. 3 tahun telah berlalu sejak hari itu. Begini ceritanya. Keluarganya adalah barisan terdepan umat manusia. Berdiri di perbatasan zona kegelapan. Sebuah tempat misterius yang tanpa henti memunculkan monster. Karena tugas mulia itu, keluarga Sermin adalah yang terkuat di antara 5 keluarga bangsawan di seluruh benua. Namun, suatu hari, ayah dan kakak-kakak Ryun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan momen itu menjadi awal dari kejatuhan keluarga Sermin. Lord Peyton melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan mereka. Dia menggunakan segala cara kotor yang bisa ia temukan untuk menyeret keluarga Sermin ke dalam kehancuran di tengah kekacauan itu. Tujuan utamanya yang sebenarnya adalah darah naga milik keluarga Sermin, sebuah anugerah spesial yang hanya dimiliki oleh keturunan sejati. Anugerah itu membuat mereka begitu kuat, hingga bisa menjadi Archmage peringkat ke-7 di masa kanak-kanak dan menjadi Master Pedang hanya di usia 15 tahun. Akan tetapi, kutukan dari mantan Raja Iblis Arkan dapat menetralkan anugerah tersebut. Kutukan itu hanya menimpa satu anak setiap beberapa abad. Dan sialnya, tokoh utama kitalah yang terkena kutukan itu. Itulah sebabnya dia tidak pernah bisa belajar cara menggunakan pedang atau merapal sihir. Duduk sendirian di sana, dia menangisi ketidakberdayaannya yang membuat keluarga Patton bisa menghancurkan rumahnya dengan begitu mudah. Lebih parahnya lagi, si Lord gila itu menyiksa dan melakukan eksperimen padanya selama 3 tahun penuh setelah menghancurkan hidupnya. Tapi sekarang, dia sudah begitu lelah sampai-sampai tidak bisa merasa marah lagi. Dia merasakan kematiannya semakin dekat. Jadi, dia diam-diam menutup matanya agar bisa beristirahat dengan tenang. Akan tetapi, dunia jelas punya rencana lain untuknya. Tokoh utama kita terbangun lagi. Dia terkejut bukan main, karena melihat wajah yang sangat familiar memanggilnya Tuan Muda. Dia benar-benar bingung bagaimana bisa pelayan sekaligus pengasuhnya, Colin, berdiri tepat di hadapannya. Begitu keadaan mulai terasa masuk akal, dia segera memerintahkan Colin untuk membawakannya cermin. Dia tertegun sekali lagi saat menatap pantulan dirinya yang masih muda di cermin. Jadi, dia bertanya pada Colin tahun berapa sekarang. Saat Colin mengonfirmasi tahunnya, Ryun merasa dunia seakan runtuh dari bawah kakinya. Dia baru sadar kalau entah bagaimana, dia kembali ke masa saat usianya 12 tahun. Asal tahu saja, ini bukan titik waktu biasa dalam hidupnya. Ini adalah tahun di mana segalanya mulai berantakan, dan keluarga Patton mulai melancarkan gerakan mereka. Ketika dia mengingat kata-kata terakhir Sang Lord tentang mengabulkan permohonannya, semuanya menjadi jelas. Tepat pada saat itu, seorang pria berwibawa yang mendengar kabar bahwa dia pingsan masuk ke kamar. Dan Colin langsung membungkuk di hadapannya. Ryun dengan cepat mengenalinya sebagai Alejandro, komandan kesatria yang sangat dihormati di keluarganya. Sang komandan berkata bahwa dia akan mengizinkan pangeran untuk beristirahat karena kondisinya yang lemah. Colin ikut bicara dan mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan mereka hal ini akan terjadi. Akan tetapi, pangeran kita mengejutkan mereka berdua ketika dia dengan tenang berkata bahwa kondisinya justru sedang di puncak. Dia langsung bertanya apa yang akan mereka lakukan dalam latihan hari ini. Alejandro tidak percaya Ryun menolak alasan untuk bolos latihan dan memberitahu bahwa pelajaran hari ini akan fokus pada gerakan kaki. Dengan bingung, dia bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar-benar sang pangeran bungsu? Tokoh utama kita meraih pedang latihannya dan menyatakan dengan senyum percaya diri. Tidak diragukan lagi, dialah Ryun Sermin.
Dengan pengalaman dan kekuatan yang dia peroleh selama masa-masa brutalnya di Adeon, dia benar-benar siap menghadapi apapun yang menghadangnya. Karena inilah satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki segalanya dan membalas dendam pada parasit pucat dari keluarga Paton itu. Pahlawan kita memeriksa statusnya dan merasa lega saat melihat keterampilannya tidak sepenuhnya sampah. Dia bahkan menemukan kutukan peringkat SS miliknya terselip di sana. Tepat pada saat itu, Alejandro masuk dan berkata bahwa persiapannya sudah selesai. Jadi, Ryun menutup layar statusnya dan pergi bersamanya. Mereka tiba di arena di mana seekor goblin dirantai di tengah, berteriak sekuat tenaga seperti gremlin gila. Monster itu menerjang ke arah Ryun, tetapi rantainya menariknya kembali. Ketegangan di sekitar mereka meningkat, dan Colin memohon pada komandan kesatria untuk menghentikan kegilaan ini, karena kondisi Tuan Muda tidak bisa dibilang ideal. Ryun mengerti Colin melakukan ini untuknya. Mengingat kemarin dia bahkan tidak bisa berdiri di dekat monster. Dia kini fokus dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya mengerti dan tahu apa yang harus dilakukan. Sistem terus menampilkan peringatan bahwa kutukan Arkan mulai aktif lagi. Kutukan yang sama yang mengubah monster menjadi bahan bakar mimpi buruk baginya. Saat dia melihat layar status, dia akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari kutukan itu. Dia mempersiapkan diri dengan mengambil napas dalam-dalam. Alejandro mengatakan bahwa Ryun bisa beristirahat untuk hari ini, tetapi Ryun berkata bahwa dia sama sekali belum selesai dan melangkah maju. Goblin itu langsung menerjang begitu dia bergerak dan serangannya membuatnya lengah. Dia meluncur mundur karena rasa takut murni. Sebelum memaksa dirinya berhenti, dia memarahi otaknya sendiri dan berkata, ini hanyalah seekor goblin bau, dan dia tidak perlu takut. Dia menyeringai dan berpikir bahwa goblin ini bahkan tidak sebanding dengan tekanan yang dimiliki Lord Patton di Adeon. Aura sang Lord saja sudah cukup untuk membekukannya. Seolah-olah dia bukan apa-apa. Makhluk kecil yang lemah ini bahkan nyaris tidak bisa dianggap sebagai pemanasan. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke kepala goblin dengan suara gedebuk yang bersih dan memuaskan. Komandan Kesatria dan Colin sama-sama terdiam dengan mulut ternganga. Sistem memberitahunya lagi bahwa dia berhasil menembus kutukan itu dan melemahkan cengkramannya. Dia menatap pedang yang retak di tangannya dan goblin yang ketakutan di lantai. Lalu pesan berikutnya muncul, mengatakan bahwa dia tidak lagi merasakan takut terhadap monster. Dia berdiri di sana sejenak sambil memikirkannya, sebelum berbalik ke arah Alejandro dan memerintahkannya untuk membawa pedang sungguhan. Komandan Kesatria itu ragu-ragu, sementara Colin terlihat seperti akan pingsan. Ryun memberikan senyum percaya diri kepada pria tua itu. Entah kenapa, senyuman itu membuat kesatria veteran itu tersipu saat dia menyadari Tuan Muda akhirnya telah menjadi seorang alpha male. Goblin itu mulai gemetar begitu Ryun menatapnya lagi, seolah-olah sudah tahu bahwa ajalnya telah tiba. Ryun mengayunkan pedangnya tanpa ampun dan mengakhiri penderitaan makhluk malang itu dengan satu tebasan bersih. Alejandro memberitahu Colin untuk memperhatikan baik-baik karena mereka sedang menyaksikan kebangkitan kepala keluarga Sermin berikutnya. Ryun pergi setelah pertarungan dan membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menenangkan diri. Dia menatap pantulan dirinya dan merasa lega karena status dan sistem membantunya mematahkan sebagian dari kutukan itu. Dia menggebrak wastafel dengan kedua tangannya, merasa bersemangat. Karena ini berarti dia punya ruang untuk berkembang dan potensi nyata yang menunggu untuk dibuka. Akan tetapi, suasana hatinya kemudian memburuk karena dia tidak puas dengan poin pengalaman yang didapatnya. Jika keadaannya tetap seperti ini, dia harus membunuh jutaan goblin untuk bisa naik level dengan benar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat sebelum hari yang menakutkan itu menimpa keluarga Sermin. Setidaknya, dia sudah memastikan bahwa kutukan itu tidak mutlak dan bisa dipatahkan. Sambil menatap sistem, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini, apapun yang terjadi. Beralih ke mode cerita, keadaan keluarga Sermin saat ini sedang kacau karena ayah dan saudara-saudaranya telah hilang selama lebih dari 2 tahun. Meskipun dalam keadaan lemah, ayahnya masih memegang posisi penting di keluarga. Jadi musuh-musuh belum berani bergerak. Tiba-tiba saja, dia mengangkat tinjunya ke udara dengan gembira, karena akhirnya menemukan cara untuk menaikkan levelnya. Dia memutuskan inilah saatnya untuk mencoba metode kedua. Adegan beralih ke seorang wanita cantik berjubah merah yang mengenakan topeng, saat dia melangkah melewati pintu rumah. Mereka duduk bersama untuk minum teh dan mulai mengobrol. Wanita itu berkata bahwa dia mendengar tentang perburuan monster dan tersenyum padanya sebelum bertanya
Apakah Ryun memanggilnya untuk latihan sihir? Wanita itu adalah Sena, pemimpin divisi sihir di keluarga Sermin. Seperti komandan kesatria, dia adalah seorang penyihir peringkat ke-7 dengan kemampuan yang mengerikan. Tidak ada yang tahu banyak tentang kemampuan atau kehidupannya, kecuali kepala keluarga itu sendiri. Dia meletakkan cangkirnya dan menjadi serius, memperingatkan Ryun untuk tidak membiarkan perburuan goblin membuat egonya melambung. Karena sihir adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah melatih Ryun sebelumnya, karena dia menilai Ryun sama sekali tidak punya bakat sihir. Ryun menyeringai karena dia sudah tahu kebenaran itu. Kutukan itu bahkan tidak pernah mengizinkannya merasakan mana, apalagi menggunakannya. Akan tetapi, segalanya berubah kemarin, dan dia kemudian membalas dengan percaya diri bahwa dia bisa merasakan mana sekarang. Dan pengungkapan itu membuatnya terlihat sangat terkejut. Menyampingkan tehnya, Sena menciptakan gambar naga api yang keren. Dia kemudian memberinya izin untuk perlahan-lahan membuka matanya untuk memeriksa apakah dia benar-benar bisa melihat mana. Dia berkata, Ryun seharusnya bisa mengenali bentuk yang baru saja dia gambar di udara dengan sihirnya. Dia benar-benar terdiam ketika Ryun langsung memberikan jawaban yang benar, tanpa ragu sedikit pun. Sangat tidak masuk akal baginya, bagaimana Ryun tiba-tiba membangkitkan kemampuan merasakan sihir hanya dalam satu malam. Fakta bahwa Ryun bisa melihat gambarannya, berarti pengetahuannya tentang mana entah bagaimana setara atau bahkan lebih tinggi darinya. Dia mulai mondar-mandir dengan cemas, bertanya-tanya bagaimana anak kecil itu berhasil berkembang begitu jauh dengan sangat cepat. Kemudian, Ryun mengungkapkan padanya bahwa kemampuannya untuk melihat sihir sebenarnya tidak berguna. Dia bisa melihat mana dengan jelas, tetapi dia tidak bisa menggunakan teknik pengembangan sihir keluarga Sermin. Jadi, dia ingin Sena membantunya mengatasi rintangan itu. Sena terkejut. Ryun meminta bantuannya padahal dia bahkan tidak bisa menyimpan sihir di dalam tubuhnya. Agar itu berhasil, Sena harus secara langsung memaksakan kekuatan sihirnya sendiri ke dalam tubuh Ryun. Dia memperingatkan Ryun bahwa dia bisa membunuhnya kapan saja selama proses itu. Tetapi pangeran kita memberitahunya bahwa dia sudah begitu lemah sehingga Sena bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Jadi, itu bukan masalah besar. Alasan sebenarnya, bagaimanapun, adalah karena Sena satu-satunya orang yang dia percayai dengan seluruh hidupnya. Di lini waktu sebelumnya, Sena tetap berada di sisinya sampai akhir, dan bahkan melindunginya dengan tubuhnya jauh setelah sihirnya habis. Dia meminta bantuannya sekali lagi, mengatakan bahwa benar-benar tidak ada orang lain selain Sena yang akan dia percayakan hidupnya. Kemudian, Sena memulai dengan sihir Blue Earth, teknik rahasia yang telah diwariskan turun-temurun di keluarga Sermin. Dia pikir ini masih terlalu dini untuk Ryun, tetapi pangeran kita punya banyak pengalaman menggunakannya di Adeon. Setelah dia siap, dia menyuruh Ryun untuk fokus sekuat tenaga, karena dia akan memasuki dunia yang penuh rasa sakit. Dia memperingatkan bahwa tidak ada gunanya berteriak atau menangis begitu prosesnya dimulai. Satu-satunya cara untuk mengakhiri teknik ini adalah dengan berpikir, berhenti, dengan segenap jiwa dan raga. Mendengar Sena berbicara tentang rasa sakit yang hebat, Ryun tiba-tiba teringat kembali semua hal gila yang dilakukan Paton padanya sebelumnya. Setelah itu, tidak ada lagi di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Jadi, dia dengan tenang mengingatkan Sena bahwa dia mempercayainya dengan semua yang dia miliki, dan Sena harus berhenti menahan diri. Mendengar itu, Sena akhirnya menuangkan kekuatan sihirnya langsung ke dalam tubuh Ryun, dan kutukan Arkan langsung aktif. Mana mengalir keluar dari tubuhnya secepat masuknya. Meski begitu, Ryun menanganinya seperti seorang profesional, mengendalikan setiap energi selama jendela waktu singkat saat energi itu berada di dalam dirinya. Kutukan itu memaksa sihir untuk meledak keluar, tetapi dia memusatkan kekuatan ledakan itu di satu tempat sebagai celah untuk mengakali kutukan. Sena tidak bisa mempercayai matanya karena tidak ada energi yang dia tuangkan yang bocor keluar. Ryun terus maju, meskipun setiap pembuluh darah di tubuhnya terasa seperti akan pecah. Tetapi dia tidak ragu-ragu, mengingat semua pertarungan mendekati kematian yang dia selamati di Adeon. Di dimensi neraka itu, dia menjadi penyihir manusia terkuat yang masih hidup. Bahkan setelah perubahan lini waktu, setiap teknik terakhir yang dia kuasai di sana masih terukir sempurna di ingatannya. Tiba-tiba, dia menyerap semua energi yang terkonsentrasi ke dalam tubuhnya, dan Sena segera berhenti membanjirinya dengan mana. Ryun ambruk ke lantai dan meringkuk karena rasa sakit yang luar biasa. Tetapi, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia tahan sebelumnya.
Semua siksaan dan eksperimen yang dilakukan dokter-dokter Patton padanya untuk penelitian jauh lebih buruk. Pada suatu malam, dia melihat sosok berjubah hitam masuk ke ruang bawah tanah dan menebas para dokter. Pria bertopeng itu menyeretnya keluar dari ruang bawah tanah meskipun dia sendiri terluka parah. Ketika Ryun bangun kemudian, dia mengetahui bahwa sebenarnya Alejandro yang menyelamatkannya. Sang komandan meminta maaf karena tidak menyelamatkannya lebih cepat, sebelum para monster berjas putih itu melakukan semua kerusakan itu. Meskipun begitu, Ryun bersyukur bisa bertemu dengannya lagi setelah terpisah selama 3 tahun. Sayangnya, reuni mereka harus berakhir singkat ketika penjaga keluarga Patton muncul dan menghujani punggung penyusup itu dengan panah, menghidupkan kembali mimpi buruk yang tragis itu. Ryun tersentak bangun di masa sekarang dengan air mata di matanya. Meskipun dia lega eksperimen sihirnya berhasil, dia juga kesal karena mimpi buruk itu merusak momennya. Dia menguatkan dirinya dan memutuskan akan menggunakan kekuatan yang baru didapatnya ini untuk memastikan akhir seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Meskipun sekarang dia jauh lebih kuat, dia tahu dia harus menyembunyikan pertumbuhannya, supaya keluarga Patton tidak menyadarinya terlalu cepat. Untuk memastikan mereka tidak bisa ikut campur, dia diam-diam membuat rencana baru. Dan langkah pertama dari rencana itu adalah menghancurkan musuh-musuh keluarga Sermin lebih awal, jauh sebelum keluarga Patton mendapat kesempatan untuk menghancurkannya. Beberapa waktu kemudian, Ryun menggaruk kepalanya dan mengumumkan bahwa dia gagal dalam prosedur kultivasi sihir. Baik Sena maupun Alejandro terdiam, karena mereka tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Setelah hening sejenak, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa memberitahu mereka seluruh kebenaran, bahkan setelah semua yang telah mereka lakukan untuknya. Dia biasanya tidak pernah menyembunyikan apapun dari mereka. Tetapi, dia berpikir bahwa menjelaskan situasinya hanya akan memperburuk keadaan. Sambil meregangkan tangannya, dia memberitahu mereka bahwa dia sudah mencoba yang terbaik, namun tidak bisa merasakan sedikit pun mana saat ini. Dia memberitahu Sena bahwa dia bisa memeriksanya sebanyak yang dia mau. Sena menerima tawaran itu dan melangkah maju tanpa ragu. Sang penyihir mengaktifkan mantra deteksi sihirnya dan meraih tangan Ryun saat mana mengalir dari tangannya. Dia menyatakan dengan kaget bahwa hasil seperti itu mustahil. Sementara Ryun memasang senyum tenang. Sambil melepaskan tangannya, Sena memastikan bahwa tidak ada jejak mana yang tersisa di tubuhnya. Suaranya bergetar saat dia berkata bahwa dia yakin merasakan mana mengalir di dalam tubuh Ryun sehari sebelumnya. Dengan perasaan tertekan dan frustrasi, Sena menyeka matanya dan pergi, sementara Ryun memanggilnya saat pintu tertutup. Alejandro menoleh ke arahnya dan mengingatkan bahwa dia masih punya latihan malam yang harus difokuskan. Pahlawan kita memberikan senyum gugup dan mengaku bahwa dia juga tidak bisa melakukannya. Dia memberikan alasan seadanya bahwa dia hampir tidak makan dengan benar setelah sesi latihan terakhir, yang juga bisa dikonfirmasi oleh Colin. Satu pernyataan itu saja sudah membuat wajah komandan kesatria itu pucat pasi, dan dia jatuh dalam kemurungan yang mendalam. Sekitar 2 bulan kemudian, Colin menggebrak masuk ke kamar Ryun dan berkata sambil menangis bahwa Ryun hari ini pun tidak keluar kamar. Dengan ayah dan kakak-kakaknya yang telah pergi, nyonya besar di rumah ini memikul semua tugas dan menjaga agar segalanya tetap berjalan. Akan tetapi, bahkan dia perlahan-lahan mulai mencapai batasnya. Saat Colin kembali ke dapur, para pelayan lain bertanya, apakah pangeran menolak untuk keluar lagi? Kepala pelayan menghela napas dan berkata, sudah 3 bulan sejak Tuan Muda terakhir kali membunuh goblin itu. Sekarang, dia bahkan tidak menjawab panggilan Alejandro. Seorang pelayan lain kemudian bergumam bahwa orang sering kehilangan diri mereka sendiri ketika mencoba berubah terlalu cepat dan berharap padanya itu sia-sia. Mendengar itu, Colin langsung membentaknya dan mencoba membela Tuan Muda, mengatakan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga. Namun, amarahnya mereda di saat para pelayan dengan santainya memanggil Ryun dengan julukan lamanya, si pembawa sial dari keluarga Sermin. Di luar kota, orang-orang bahkan lebih parah lagi dan mulai memanggilnya sampah tak berguna dari keluarga Sermin. Mendengar itu, pelayan setianya melompat dan mengingatkan pria yang banyak omong itu bahwa Ryun berusia 12 tahun. Tetapi kepala pelayan memberitahunya bahwa ekspektasi adalah segalanya jika menyangkut seorang bangsawan. Pelayan yang lain mengungkapkan bahwa hampir semua orang berhenti bekerja satu persatu. Kepala pelayan mengakui bahwa dia sendiri berencana untuk segera berhenti bekerja. Dia kemudian bertanya pada Colin pilihan apa yang akan dia buat, tetapi Colin tetap diam. Adegan kemudian beralih ke Ryun yang dengan tenang menikmati steak medium rare.
Dia menyadari bahwa kualitas makanannya menurun, yang memberitahunya bahwa segalanya akan segera berantakan. Bukannya panik, dia malah tersenyum licik seperti iblis, sambil berpikir bahwa semua berjalan persis seperti yang dia inginkan. Dia membayangkan bahwa versi dirinya di masa lalu pasti akan berusaha mati-matian untuk memperbaiki segalanya dan akhirnya hancur lebur. Dirinya yang sekarang sudah berbeda. Dia berencana untuk berpura-pura lemah dan membuat setiap musuh percaya bahwa dia tidak berdaya. Kemudian, begitu ada celah, dia akan menyerang tanpa ampun dan menghancurkan mereka semua. Dia teringat bahwa kejatuhan keluarga Sermin dimulai saat kepala keluarga menghilang dan tim pencari tidak pernah kembali. Kakak-kakaknya juga lenyap dalam keadaan yang serupa, dan dana mereka perlahan-lahan mengering. Arena latihan yang dulu penuh dengan aktivitas, kini hanya tersisa segelintir kesatria lemah. Keluarga-keluarga kuat yang dulu berharap bisa menjalin hubungan dengan mereka, diam-diam juga meninggalkan mereka. Akan tetapi, Ryun tidak terlalu terganggu dengan situasi ini, karena kedamaian dan keheningan memungkinkannya menjalani kehidupan rahasianya dengan nyaman. Meski begitu, dia masih tidak puas dengan betapa lambatnya kemunduran keluarganya dan ingin mempercepat prosesnya. Tepat pada saat itu, Colin menerobos masuk ke kamar dan berteriak bahwa sudah waktunya latihan dan komandan kesatria sedang menunggu. Suasana hatinya langsung hancur, dan dia memberitahu Colin bahwa dia ingin bolos hari ini juga. Colin menolak untuk menerimanya dan menarik selimut dari tubuhnya. Dia perlahan mendekatinya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Lalu, sambil menggendongnya ala pengantin dengan ekspresi serius, dia membawanya keluar kamar dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Sementara itu, pahlawan kita hanya menikmati tumpangan gratis. Kemudian di tempat latihan, Alejandro mengomelinya karena ayunan pedangnya sangat buruk. Dia mengomelinya habis-habisan bahwa mengayunkan pedang adalah tugas yang sederhana. Ryun hanya menghela napas sambil berpikir bahwa pria tua itu masih belum menyerah padanya. Dia ingin membalas kesetiaan itu suatu hari nanti. Tetapi, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui bahwa dia telah berlatih secara diam-diam. Dia bahkan menggunakan jurus perubahan tubuh untuk menyembunyikan fisik aslinya, meskipun jurus itu masih lemah. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa staminanya telah meningkat dan matanya terbelalak. Dia segera membuat alasan ke kamar mandi dan lari, meninggalkan komandan kesatria yang kebingungan menatap bayangannya. Dia memastikan bahwa jurus itu akan rusak begitu dia bergerak terlalu cepat. Ryun membuka jendela statusnya dan tersenyum ketika melihat bahwa latihan rahasianya akhirnya membuahkan hasil. Dia memperkirakan akan segera mencapai level 20 dan berencana menggunakan status itu untuk membuka kelas hantu, sama seperti yang dia lakukan di Adeon, sambil tetap membangun kelas-kelasnya yang lain. Tepat saat itu, dia melihat Alejandro berbicara dengan seseorang dan bertanya-tanya apakah ada tamu tak diundang yang datang. Dia mengenali pria itu sebagai Truno, manajer umum keluarga Sermin, yang meminta maaf karena telah mengganggunya. Truno memberinya sebuah gulungan, yang membuat Ryun curiga bahwa situasinya kali ini sedikit berbeda. Akan tetapi, kejadiannya tidak berubah. Alejandro sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi sementara pahlawan kita membaca surat itu. Surat itu menyatakan bahwa pangeran kedua dari kerajaan Deren, Kyle, telah mengundangnya ke perayaan ulang tahun sang pangeran. Tuan muda itu menyeringai, senang karena kepingan terakhir dari rencananya telah terpasang. Tak lama kemudian, pangeran kita sedang dalam perjalanan menuju pesta ulang tahun keluarga Deren. Saat masih setengah tertidur tadi malam, Colin terlalu asyik mendandaninya habis-habisan agar dia bisa terlihat segantang mungkin. Dia mati-matian mencoba untuk ikut juga, tetapi sayangnya, dia dan para pengikut lainnya tidak bisa menemaninya. Komandan kesatria dikirim untuk mengendalikan serangan mendadak di perbatasan. Serangan monster itu benar-benar tidak terduga. Sementara itu, Sena harus pergi mendadak karena ibunya menyuruhnya untuk segera pulang. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah seorang kepala keluarga berusia 12 tahun dengan kemampuan sosial yang payah, pergi sendirian untuk mewakili seluruh keluarga Sermin. Truno meyakinkannya bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir, karena keluarga Daren tidak cukup bodoh untuk berbuat macam-macam. Tetapi, Ryun percaya bahwa jaminan keamanan semacam itu hanya berlaku untuk keluarga Sermin yang dulu. Biasanya, keluarga Sermin hanya akan mengirim seorang pengikut untuk menghadiri acara-acara sepele seperti ini. Sekarang, dalam kondisinya saat ini, tuan muda kita tidak punya pilihan selain muncul di pesta ulang tahun sebagai kepala keluarga resmi. Namun, dia tidak keberatan, karena dia masih merasa bertanggung jawab atas keruntuhan yang cepat ini. Beberapa jam kemudian, keretanya berhenti di luar kediaman Deren.
Di sana, dia mendapati Kyle Darren sendiri dan seluruh pasukan pelayan sedang menunggu untuk menyambutnya. Truno menunjukkan rasa terima kasih atas sambutan megah itu mewakili Ryun. Akan tetapi, pahlawan kita dengan jelas merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju langsung padanya. Saat dia berjalan melewati ruang resepsi, dia mendengar segala macam rumor dan teori aneh tentang kejatuhan dan kegagalan keluarga Sermin. Pangeran kita hanya menyeringai mendengarnya, karena dia sudah merencanakan semua ini terjadi sejak awal. Dia semakin menggali kuburnya sendiri ketika menyapa para bangsawan dengan sapaan "halo" yang lemah tanpa sopan santun atau rasa hormat. Gerakan berani itu membuat semua orang dalam radius 1 mil menepuk jidat karena kecewa. Kemudian, di ruang makan, salah satu pengawalnya terkejut karena pangeran muda itu tidak meninggalkan kamarnya selama 5 hari penuh. Tujuan datang 1 minggu sebelum pesta sebenarnya adalah untuk membangun hubungan, tetapi kapten tim pengawal menyuruhnya untuk tidak berharap terlalu tinggi. Dia menunjuk pada bencana luar biasa yang dipertontonkan Ryun saat resepsi. Dia tidak percaya anak itu mengurung diri di kamarnya, karena makanan orang kaya di luar sana pasti luar biasa enaknya. Di sana ada semua yang diinginkan seorang pria, termasuk para nona bangsawan yang cantik. Tepat saat itu seorang pria masuk dan memberitahu kapten untuk mengumpulkan anak buahnya, karena tuan muda ternyata akan menghadiri perjamuan. Keduanya merayakannya bersama, lega karena mereka tidak akan melewatkan hal-hal yang menyenangkan. Pria itu juga memberitahu mereka untuk menyiapkan laporan yang pantas, sambil memastikan mereka menyembunyikan kesalahan apapun yang dibuat oleh pangeran. Adapun Ryun, dia diam-diam berlatih di kamarnya sampai sekarang, dengan sabar menunggu waktu yang tepat. Meskipun dia menggunakan perjamuan itu untuk menyuap pengawalnya agar mengubah laporannya, rencana sebenarnya terletak di tempat lain. Lagi pula, hari perjamuan adalah hari yang tepat ketika sumber masalah dalam hidupnya tiba di kediaman Darren. Semua wanita yang sedang mengobrol keras langsung terdiam saat Lord Sans melangkah masuk, dan semua orang di sekitarnya mencoba menghindari kontak mata dengannya. Truno juga mencoba menghindari tatapannya, tetapi Sans berjalan lurus ke arahnya tanpa ragu. Truno tidak punya pilihan lain. Jadi, dia mulai menyanjung pria itu tentang kehormatan besar bisa bertemu dengannya secara langsung. Sans tidak basa-basi. Dia secara terbuka mengatakan bahwa dia mendengar Yun Sermin yang perkasa juga tiba di pesta, dan dia ingin bertemu dengannya. Truno berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jadi, Sans tidak punya masalah untuk menjelaskannya bahwa dia sedang membicarakan kesalahan terbesar keluarga Sermin yang akan membawa mereka ke kehancuran. Truno terguncang sampai ke tulang. Dia tahu bahwa Sans berada di bawah banyak tekanan sebagai penyihir paling berbakat di keluarganya. Tetapi tidak pernah menyangka, pria itu akan benar-benar menjelek-jelekan kepala keluarga Sermin di wilayah keluarga Darren yang berada langsung di bawah otoritas mereka. Akan tetapi, Sans dengan cepat membalikkan keadaan dengan mengatakan rumor itu pasti palsu. Bahkan, dia mengklaim datang untuk menyanggah rumor konyol yang menodai nama besar Sermin. Tapi Truno tidak percaya sedikit pun, karena itu datang dari bajingan terbesar di seluruh benua. Dikatakan bahwa Sans mulai minum pada usia 7 tahun, dan bahkan membunuh salah satu bawahannya. Pada saat itu, pahlawan kita muncul dengan megah bersama para pengawalnya. San sangat gembira, sementara Truno hampir kena serangan jantung, bertanya-tanya mengapa tuan muda keluar di saat yang paling buruk. Aura Ryun begitu bersinar, sehingga membuat semua orang berpikir ulang tentang pendapat mereka tentangnya. Melihatnya sekarang, mereka hampir mempertimbangkan kembali semua yang mereka asumsikan sebelumnya. Tetapi Sans terbakar cemburu karena pahlawan kita langsung menenggelamkan pamornya hanya karena reputasi keluarganya. Dia berjalan menghampiri Sans dan memberitahu pria itu bahwa dia telah banyak mendengar tentangnya dari pangeran keempat, kakaknya, Lars. Mendengar itu, Sans dengan angkuh berkata dia juga telah mendengar banyak tentang Ryun. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pangeran kita dengan tenang berkata bahwa Sans adalah orang yang sangat baik. Dia mengungkit betapa terkenalnya Sans di akademinya dan bagaimana dia harus keluar setelah beberapa bulan karena popularitasnya yang luar biasa. Ryun mengungkapkan hal-hal buruk yang Sans lakukan dan dengan mulus membalikan peran. Dia mengatakan Sans pernah menyelamatkan seorang anak miskin dari perundung dan bahkan membantu seorang siswi yang dilecehkan oleh seorang sampah tak tahu malu. Sans mendidih di dalam hati, tetapi pahlawan kita belum melancarkan pukulan terakhir. Ketika Ryun dengan santai menyebutkan sesuatu tentang lututnya, Truno melompat untuk meredakan situasi. Dia berpura-pura bahwa Sans membawakannya obat untuk lututnya yang cedera. Kemudian dia dengan cepat menyeret pangeran pergi sebelum keadaan meledak.
Sementara itu, pahlawan kita merasa puas setelah benar-benar memanggang si brengsek berambut putih itu. Sans menganggap hinaan berani dan mengejek itu sebagai deklarasi perang yang jelas. Akan tetapi, menanamkan amarah murni pada pria itu hanyalah langkah kedua dalam rencananya yang sedang berkembang. Kembali di kamarnya, Sans benar-benar kehilangan ketenangannya dan menghancurkan sebuah pot bunga di lantai. Amarahnya meledak saat dia meneriakkan hinaan demi hinaan tentang pahlawan kita. Mengingat kembali percakapan tadi, dia menyadari bahwa Lars pasti sudah mengetahui bahwa dia tidak meninggalkan akademi, tetapi sebenarnya dikeluarkan. Sambil memegangi kepalanya, dia mengumpat pelan bahwa semua usahanya untuk menyembunyikan insiden itu ternyata sia-sia. Dia teringat pembicaraan tentang lutut dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebenaran di balik insiden itu tidak boleh terungkap. Sebuah kilas balik muncul di mana dia berjuang untuk mempertahankan ekspresi percaya diri sambil nyaris tidak bisa mengatur nafas. Sihir petir menari-nari di sekitar Lars, yang memberitahu bangsawan itu bahwa dia benar-benar telah berbuat salah kali ini. Sans mencoba membuat alasan, mengatakan bahwa dia tidak tahu gadis itu adalah pasangannya, dan hanya mencoba menyapa orang biasa itu. Kakak laki-laki Ryun tetap bersikap dingin dan mengingatkannya bahwa, sebelum hal lain, setiap orang di akademi adalah seorang siswa. Dia memerintahkannya untuk berlutut sekarang juga. Lars memperingatkannya bahwa jika dia tidak meminta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka seluruh keluarga Peyton akan dihancurkan, dan dia secara pribadi akan menyingkirkannya. Sans jatuh berlutut dengan perasaan sangat terhina, sementara Lars tetap mengarahkan petirnya ke arahnya. Kembali ke dunia nyata, Sans mengeluarkan teriakan frustrasi lagi dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melanjutkan rencananya. Dia bersumpah akan membungkam adik laki-laki Lars, apapun taruhannya. Setelah beberapa saat, dia memaksa dirinya untuk tenang dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pada akhirnya akan membalas dendam pada Ryun. Sebuah ketukan di pintu memecah pikirannya dan dia memberi izin untuk masuk. Sesosok figur melangkah masuk ke dalam ruangan, yang membuat Sans mengangkat alisnya dengan geli, karena dia tidak pernah mengharapkan kunjungan seperti ini. Orang itu ternyata tidak lain adalah Truno. Waktu melompat ke masa setelah pesta pangeran. Saat pahlawan kita pulang dengan keretanya, dia merenungkan bahwa dia berhasil mencapai setiap tujuannya di acara itu, dan menampilkan dirinya dengan baik di hadapan para bangsawan. Dia bahkan lebih bahagia karena berhasil memancing amarah Sans, yang masuk perangkap dalam waktu singkat. Truno kemudian angkat bicara dan memberitahunya bahwa dia tampil luar biasa di perjamuan, dan bahwa dia benar-benar membuatnya merasa masih ada harapan untuk keluarga Sermin. Ryun langsung menyindirnya, mengatakan bahwa dia tidak membangun hubungan yang berarti, dan bahkan memperburuk keadaan dengan keluarga Patton. Manajer umum itu dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa pidato yang dia berikan untuk melawan Sans benar-benar puncak. Pahlawan kita terkekeh dan menekan tombol di tengah kereta. Truno tampak bingung, dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pria itu dengan gugup bertanya pada tuan muda, mengapa dia mengaktifkan mantra kedap suara. Ryun langsung menuduhnya, mengatakan bahwa jika dia benar-benar percaya ada harapan, dia tidak akan pernah memilih untuk mengkhianati keluarganya. Truno mulai berkeringat dan tergagap saat bertanya apa maksud tuan muda dengan perkataan itu. Pahlawan kita memberitahunya bahwa kejahatannya tidak bisa dimaafkan, tetapi dia memilih untuk membiarkannya karena Truno melakukannya demi keluarga Sermin. Manajer umum itu menundukkan pandangannya dan dengan pelan bertanya, bagaimana Ryun bisa tahu? Pahlawan kita memberitahunya bahwa dia punya pilihan untuk dibuat sekarang, dan pria itu bisa menilai dirinya sendiri seperti yang selalu dia lakukan di masa lalu. Saat kereta terus melaju kencang, Ryun memberitahukan rencana rahasia yang selama ini disembunyikannya. Ide itu sangat mengejutkan sang manajer, sehingga dia hanya menatap anak itu dengan tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa memikirkan hal seperti ini. Sang manajer kemudian membenamkan wajahnya di tangannya, dan pecah dalam tangis saat dia berkata, bahwa dia ingin berteriak dengan bangga sekeras-kerasnya sekarang. Ryun tampak puas dengan pilihan pria itu, dan memberitahunya bahwa mereka sudah melewati batas ibu kota. Truno menatapnya lagi, dan bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa tetap begitu tenang, padahal dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan senyuman di wajah tuan muda, melainkan niat membunuh yang ganas. Pada saat itu, kereta berhenti mendadak, dan kesatria yang berkuda di samping menyuruh kusir untuk terus berjalan. Dia menyadari kusir itu terkulai tak bernyawa, dan nyaris tidak berhasil menghindari panah yang melesat ke wajahnya. Salah satu kesatria berteriak
bahwa ini adalah penyergapan dan memerintahkan semua orang untuk melindungi kereta. Dia memperingatkan kelompoknya bahwa para penyerang menembakkan panah sihir beracun dan para penyihir langsung membuat perisai pelindung. Kapten Kesatria mengambil kendali saat dia menepis panah-panah itu dan menuntut agar para pengecut itu menunjukkan diri. Ksatria lain merasakan ada yang tidak beres dan berteriak pada kapten. Pria itu memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan kereta, meskipun dia adalah sekutu. Kasatria itu kemudian memberitahunya bahwa kereta itu kosong, membuat semua orang bingung. Ryun telah diculik oleh seseorang, dan sekarang orang itu membawanya ke suatu tempat dengan menunggang kuda. Sementara itu, pahlawan kita sedang memikirkan berapa banyak waktu yang telah berlalu. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya. Ketika dia diculik, keluarganya menghabiskan waktu dan uang mereka untuk mencarinya, yang menjadi alasan kejatuhan keluarga Sermin. Tetapi sekarang, karena dia tahu masa depan, Ryun yakin bisa mengubahnya. Inilah sebabnya, setelah hidup kembali, protagonis kita tidak menunjukkan usaha apapun untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan melakukan itu, dia tahu bahwa keluarga bangsawan lain akan mengincarnya. Jadi, inilah rencananya, membuat mereka berpikir bahwa dia adalah seorang pecundang sejati. Masalahnya, beda dari keluarga lain, keluarga Paton itu nggak cuma mengincar yang kuat-kuat saja. Jadi, Ryun yakin cepat atau lambat, mereka pasti akan mencoba membunuhnya. Untungnya, sepertinya Sans Paton, putra dari keluarga Paton, telah masuk ke dalam perangkapnya. Ini berarti dia pasti akan melakukan sesuatu selama perjalanannya kembali ke ibu kota. Dan itulah sebabnya pahlawan kita sudah siap dengan sebuah rencana, bersama dengan Truno yang sebenarnya dikirim oleh keluarga Paton untuk menculiknya. Sambil berbaring di belakang Truno di atas kuda, Ryun memerintahkannya untuk bertindak sesuai rencana mereka. Dan setelah itu, dia pasti akan memaafkannya. Di samping itu, protagonis kita sedang berusaha menaikkan levelnya, yang sekarang sudah mencapai level 20. Setelah beberapa waktu, Truno tiba di tujuan dan hendak menyerahkan pahlawan kita, yang berpura-pura pingsan, kepada Sans Paton. Kenyataannya, Truno adalah manajer utama keluarga Sermin, yang membuat kesepakatan dengan keluarga Paton untuk menjual tuan muda kepada mereka. Meskipun dia sudah ketahuan oleh Ryun, Sans masih berpikir Truno ada di pihak mereka. Karena memang beginilah rencananya. Sesuai perjanjian, Sans menyerahkan informasi yang diminta Truno. Dia mengklaim info itu didapat dari intelijen keluarga Asan, jadi keakuratannya sudah pasti terjamin. Melihat Truno masih curiga, Sans mengklaim bahwa meskipun mereka juga keluarga bangsawan di benua Drea, bisnis utama mereka adalah menjual informasi. Dia memberikan Truno dokumen yang menyatakan isinya adalah semua informasi tentang saksi mata misi keturunan langsung keluarga Sermin. Mendengar ini, Ryun akhirnya menyadari alasan Truno menjualnya. Karena dia adalah seorang pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga dan statusnya. Tetapi kakak-kakaknya cukup mampu untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Jadi Truno ingin menemukan mereka. Meskipun Truno tahu keluarga Asan memiliki informasi ini, mustahil baginya untuk mendapatkannya secara langsung. Jadi, dia memanfaatkan keluarga Paton. Sambil pamit, Truno juga memohon pada Sans untuk menepati janjinya yang lain, yaitu mengembalikan tuan muda dengan selamat ke keluarga Sermin. Begitu Truno pergi, Sans dan para pelayannya menghampiri pahlawan kita. Dan seorang pelayan bertanya, apakah dia harus membunuhnya? Tetapi Sans Paton mengklaim tidak perlu, karena keluarganya akan segera meninggalkannya. Karena sekarang dialah pelaku sebenarnya di mata mereka. Untuk menjalankan rencana utama, Sans harus kembali. Seiring adegan berlanjut, protagonis kita bangun dan mendapati dirinya terikat rantai. Sans Paton berdiri di depan pahlawan kita, mengejeknya tentang kondisinya yang menyedihkan sebagai putra keluarga Sermin. Meskipun Ryun tahu segalanya, dia berpura-pura tidak bersalah dan bertanya pada Sans alasan dia ada di sini. Saat Sans memberitahu Ryun bahwa dia telah menculiknya, pahlawan kita mengancamnya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Sans menganggap Ryun seorang pecundang, dia hanya menertawakannya. Setelah ini, Sans menendang wajah Ryun, memberitahunya bahwa ayah dan kakak-kakaknya pasti sudah mati sekarang. Lebih dari itu, Sans mengejek pahlawan kita dengan mengatakan bahwa Truno menjualnya ke keluarga Paton sebagai ganti informasi tentang saksi mata penculikan kakaknya agar dia bisa menemukan mereka. Tapi tidak ada yang mencoba menyelamatkan Ryun sendiri karena dia adalah pecundang yang menyedihkan. Selanjutnya, dia menantang pahlawan kita, mengatakan perang antara keluarga mereka baru saja dimulai, dan penculikan ini hanyalah permulaan. Detik itu juga, Ryun menatapnya tajam dan mengaktifkan kekuatan lingkaran sihir yang sukses membuat Sans kaget setengah mati sampai tidak bisa bicara.
Masih terikat rantai, Ryun menyatakan bahwa dia telah menunggu hari ini sejak kembali ke kehidupan ini. Meskipun cahaya hijau memenuhi area itu karena sihir Ryun, tidak ada yang terjadi. Jadi Sans kembali mengecek pahlawan kita. Kali ini, protagonis kita menggunakan lingkaran sihir keheningan padanya, yang mengakibatkan Sans sama sekali tidak bisa berbicara. Tanpa kemampuan untuk merapal mantra apapun, sihirnya juga gagal. Terkejut dan ketakutan, dia kemudian menyerang protagonis kita dengan sihir panah api, yang tidak memerlukan rapalan. Ryun diculik atas perintah kepala keluarga, yang tidak ingin dia mati. Jadi Sans menggunakan sihir lingkaran kedua, yang sebenarnya sudah diharapkan oleh pahlawan kita. Tapi Sans membuat kesalahan di sini. Sementara itu, Sans berpikir untuk menargetkan kaki pahlawan kita. Karena dalam kasus ini, ayahnya tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah menganalisis Sans sejenak, Ryun mengaktifkan interferensi mana, yang berarti setiap serangan dari Sans akan sia-sia. Melihat ini, Sans mengeluarkan belati, dan saat dia akan menyerang pahlawan kita, Ryun melepaskan diri dari rantai, sesuatu yang tidak sulit baginya. Maju ke depan, pahlawan kita menggunakan sihir kelumpuhan dan membuat Sans pingsan. Setelah beberapa waktu, Sans bangun, tetapi sekarang dialah yang terikat rantai, sementara Ryun duduk di depannya dengan belati di tangan. Membebaskan diri dari rantai-rantai itu, Sans berpikir itu hanyalah rantai biasa tanpa sihir, jadi dia mencoba mematahkannya dengan mudah. Tetapi saat dia mencoba, tubuhnya disetrum oleh arus tinggi yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Berjalan ke arah Sans, Ryun mengklaim dia telah menggambar lingkaran sihir di sekujur tubuhnya. Ini sebenarnya adalah teknik terlarang, di mana lingkaran sihir digambar langsung ke daging dan diaktifkan oleh darah. Di kehidupan masa lalunya, hal yang sama juga dilakukan pada pahlawan kita. Pertama, sihir kebangkitan digunakan agar dia tidak tidur. Dan kemudian, dia dibuat menahan rasa sakit yang tak tertahankan saat bekas luka diukir di tubuhnya. Masih bingung bagaimana Ryun mengetahui teknik ini? Sans menyatakan bahwa, setahunya, Ryun tidak diizinkan menggunakan mana. Sementara itu, protagonis kita telah mulai berlatih segalanya setelah bangkit kembali. Dan berkat pengalaman kehidupan masa lalu, dia mendapat banyak bantuan setelah mendapatkan pil mana 3 bulan yang lalu. Ryun melatih setiap keterampilan yang dia bisa. Terlebih lagi, rahasia yang dia pelajari di Adeon juga sangat membantu, yaitu bahwa setiap keterampilan memiliki sirkuit dan prinsip, dan mana disuntikan ke dalam sirkuit unik setiap pemain untuk mengaktifkannya. Lebih jauh lagi, hanya pemain master seperti dia yang tahu keberadaan sirkuit-sirkuit ini. Dengan semua informasi ini, dia tidak kesulitan dalam kehidupan keduanya untuk menguasai keterampilan. Selain itu, Ryun telah mengunjungi tempat ini secara diam-diam sebelumnya untuk mengingat lokasi dan strukturnya. Jadi, menangkap Sans Paton akan lebih mudah. Lingkaran sihir yang digunakan protagonis kita pada Sans seharusnya digunakan sebaliknya. Tetapi sekarang, dia akan membuat Sans merasakan sakit yang sesungguhnya. Setelah menyiksanya sebentar, Ryun bersiap untuk pergi. Tetapi Sans menghentikannya saat dia berbalik. Pahlawan kita menyatakan dia bisa kabur sebelum kedatangan keluarga Sans yang akan datang dalam 1 minggu. Sans terkejut bagaimana dia bisa tahu ini. Jadi, Ryun menjawab bahwa dia mendengar Sans memerintahkan pelayannya untuk kembali dalam 1 minggu. Karena protagonis kita tahu yang sebenarnya, Sans mencoba menyangkalnya, mengatakan mereka sebenarnya akan datang kapan saja. Tetapi pahlawan kita tahu, dia berbohong. Karena jika bawahannya benar-benar akan datang kapan saja, Sans pasti akan mencoba membuat Ryun tetap di sana agar mereka bisa membunuhnya. Bukannya mengatakan yang sebenarnya seperti ini. Meskipun Sans mencoba meyakinkan pahlawan kita untuk mempercayainya, Ryun pergi begitu saja karena sudah tahu kenyataannya, dan memberitahunya bahwa dia akan datang lagi besok. Sekarang dia bersiap untuk kedatangan keluarga Patton, yang akan datang setelah 1 minggu. Setelah 7 hari berlalu, para bawahan berdiri di depan tempat di mana Sans dan Ryun berada. Pemimpin bertanya, apakah ada yang menghubungi Sans selama periode ini? Dan salah satu dari mereka menjawab bahwa meskipun mereka tidak berkomunikasi dengan Tuan Muda, mereka mengamati semua jalan masuk ke sini sepanjang minggu. Pemimpin itu kemudian memasuki gedung, karena kepala keluarga telah memerintahkan agar anak Sermin segera dibawa kembali. Meskipun yang lain mencoba menemaninya, dia menyarankan agar mereka tetap di belakang. Saat menuruni tangga, pria itu menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tetapi saat dia menginjak lingkaran sihir, dia langsung diserang olehnya. Untuk membela diri, dia membuat penghalang. Namun, sekarang dia yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda. Mengamati berbagai jebakan lingkaran sihir yang tersebar di seluruh area, dia bertanya-tanya, siapa yang memasang semua ini?
Dia menciptakan penghalang ganda untuk mencapai Sans dengan cepat, dan untuk mengidentifikasi siapapun yang bertanggung jawab atas semua ini. Sesampainya di ruangan tempat Sans ditahan, dia menemukannya terikat oleh rantai, dengan darah dari lukanya menutupi lantai. Sambil mematahkan rantai, pria itu menuntut nama orang di balik ini. Tetapi Sans terlalu lemah untuk berbicara. Di sisi lain, pahlawan kita juga ada di sana. Duduk di sudut terikat dengan tali, meskipun Sans meminta ramuan penyembuh. Pria itu bersikeras bahwa melarikan diri adalah prioritas utama, karena dia masih tidak tahu siapa di balik semua ini, dan ada terlalu banyak jebakan di area tersebut. Pria itu bingung mengapa orang yang bertanggung jawab atas kondisi Sans tidak membawa Ryun, yang menunjukkan pasti ada motif lain. Pada saat ini, Sans Patton akhirnya berhasil berbicara, mengatakan bahwa Ryun Sermin adalah orang yang melakukan ini padanya. Sementara itu, protagonis kita tetap di sudut, berpura-pura pingsan. Saat pria itu bersiap menggunakan sihir pada pahlawan kita, Ryun yang asli muncul dari belakang, mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan sihir ilusi sebagai umpan. Seketika, Ryun menyerang pria itu, menantangnya untuk menghadapinya terlebih dahulu. Pertempuran pun meletus di antara mereka, dan kedua belah pihak saling serang. Setelah beberapa saat, anak buah keluarga Patton itu berhasil mendaratkan pukulan telak ke pahlawan kita, membuatnya terbatuk darah dan langsung ambruk ke tanah. Sekarang, saat pahlawan kita terbaring di lantai, pria itu menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa menyiksanya sama seperti yang dia lakukan pada Sans. Tanpa diduga, Sans merebut belati dan menusukkannya ke leher pria itu. Sebenarnya, itu adalah Ryun yang telah memasuki tubuh Sans menggunakan teknik transfer jiwa. Dan, sebagai tambahan, orang yang melakukan transfer jiwa juga bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Pahlawan kita menyebut ini kartu truf sejatinya. Setelah itu, pria itu tewas. Jadi, pahlawan kita mengeluarkan ramuan penyembuh dan menuangkannya ke dirinya sendiri. Selanjutnya, dia merayakan fakta bahwa dia telah membunuh Archmage tingkat tinggi dari keluarga Patton. Kemudian, sistem memberitahu pahlawan kita bahwa levelnya telah meningkat menjadi 15 karena dia telah menyelesaikan misi. Dia masih mencoba memahami bagaimana levelnya naik. Tetapi untuk saat ini, Ryun tahu dia harus mengurus sesuatu yang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, dia menyeret tubuh Archmage itu ke ruangan terpisah dan membaringkannya di atas ranjang kayu. Jelas berencana melakukan sesuatu dengannya. Sebuah sirkuit tetap terhubung dengan jiwa seseorang, yang berarti dia masih bisa menggunakan mana miliknya saat berada di dalam tubuh Sans. Jadi, dengan menghilangkan mana, protagonis kita menurunkan levelnya untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tersembunyi sebagai pembunuh. Ryun akhirnya berhasil dalam rencana ini, tetapi dengan sisa level yang ada, dia memiliki 2 kali percobaan lagi. Dari 2 kesempatan ini, pahlawan kita juga berhasil pada kesempatan kedua, meskipun rencananya hanya sampai sejauh ini. Setelah mengalahkan Archmage itu, Ryun memutuskan untuk mengejar kemajuan ketiga untuk mendapatkan pekerjaan tersembunyi yang dikenal sebagai hantu. Ini adalah pekerjaan tingkat tinggi yang membantu Adeon menjadi yang terkuat. Dan pahlawan kita merasa yakin dia juga bisa mendapatkannya. Akan tetapi, persyaratan untuk pekerjaan ini adalah ukuran jiwa, tetapi Ryun bersedia mengambil resiko itu. Tanpa membuang waktu, dia memulai kemajuan ketiga. Setelah banyak perjuangan dan menawarkan jiwanya sendiri, dia akhirnya berhasil. Dan tepat saat sistem akan memberitahunya tentang kemajuan ketiganya, protagonis kita merasa sangat cemas. Untungnya, dia juga berhasil di sini dan menjadi pemegang pekerjaan hantu tingkat Phantom. Pekerjaan tingkat Phantom adalah sesuatu yang belum pernah dilihat pahlawan kita sebelumnya, tetapi dia berasumsi itu pasti mirip dengan pekerjaan hantu biasa. Sekarang, setelah Ryun berhasil dengan rencana ini, dia mengalihkan fokusnya kembali ke tujuan semula. Membunuh Archmage juga merupakan bagian dari rencana ini, karena selama pekerjaan hantu, kekuatannya sendiri akan meningkat sebagai hasilnya. Selanjutnya, protagonis kita mengaktifkan penciptaan Lich, sebuah proses yang biasanya membutuhkan Necromancer level 70, tetapi juga dapat digunakan oleh penyihir lingkaran 7. Upaya penciptaan Lich gagal, jadi sistem malah mengaktifkan penciptaan mayat hidup spesial. Setelah beberapa saat, makhluk humanoid muncul di depan Ryun. Setelah penciptaan mayat hidup, sistem bertanya pada pahlawan kita bagaimana dia ingin menamainya. Penciptaan itu menghasilkan ledakan mendadak, yang membuat para bawahan menjadi waspada. Setelah beberapa waktu, pahlawan kita yang masih dalam tubuh Sans keluar dari gedung dengan tubuh Ryun disampirkan di bahunya. Setelah keluar,
Dia menjelaskan bahwa Archmage itu mengkhianati mereka dan menyebabkan semua ini. Meskipun dia telah mengikat Archmage itu dengan artefak, dia mendesak semua orang untuk bergegas sebelum ikatannya putus. Sementara itu, dia berniat mengembalikan Ryun ke keluarganya. Sambil menaiki kuda, dia memerintahkan yang lain untuk menahan Archmage itu sampai dia bisa mengirim bantuan, menjanjikan hadiah jika mereka berhasil. Saat protagonis kita berkuda pergi, ini menjadi kali terakhir mereka melihat Tuan Muda. Kembali di kediaman keluarga Paton, para pelayan melaporkan situasi tersebut kepada Virus, penyihir lingkaran ketujuh dari keluarga Paton. Ketika seorang pelayan menyebutkan bahwa Archmage itu belum ditemukan, Virus bertanya apakah ada orang lain yang tahu. Setelah pria itu mengonfirmasi bahwa hanya dia yang tahu, Virus memerintahkan eksekusinya. Alasannya adalah, meskipun mereka khawatir tentang hilangnya Sans, jika kabar menyebar tentang keterlibatan keluarga Paton dalam penculikan anak keluarga Sermin, konsekuensinya akan sangat buruk. Pada saat itu, terdengar keributan di luar. Seseorang dari keluarga Sermin telah tiba dan sedang membunuh pelayan mereka. Virus berteriak padanya untuk pergi. Tetapi pria itu bersikeras dia tidak akan pergi sampai dia tahu apa yang terjadi pada Tuan Muda Ryun. Ledakan baru-baru ini di gedung, hilangnya Ryun selama seminggu, dan keluarga Paton semuanya menunjuk pada keterlibatan mereka dalam penculikan Tuan Muda. Mencoba mengalihkan kecurigaan, Virus mengaku tidak tahu dan mengatakan Tuan Muda mereka sendiri, Sans, juga hilang, menyarankan agar mereka mencari kedua pemuda itu bersama-sama. Pengunjung itu menolak untuk mempercayainya dan disuruh diam. Truno, yang juga hadir, diam-diam berdoa agar situasi tetap tenang. Sena, seorang wanita di barisan depan, memerintahkan semua untuk diam dan menyebutnya pengkhianat. Tetapi karena Ryun telah membelanya, dia diampuni. Pada titik ini, Truno menyebutkan bahwa Ryun seharusnya meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan oleh keluarga Sermin. Bertindak atas informasi ini, Sena mulai mencari, dan setelah beberapa pemeriksaan, dia akhirnya menemukan petunjuknya. Tubuh Sans Paton tergantung di pohon dengan catatan bertuliskan, "Aku seorang penculik, tolong hukum aku." Akan tetapi, Sena menemukan sepucuk surat dan mulai membacanya. Dalam surat ini, Ryun menjelaskan bahwa rencana awalnya adalah tetap berada di dalam tubuh Sans dan menghancurkan keluarga Peyton dari dalam. Tetapi resiko ketahuan terlalu tinggi. Lebih jauh lagi, jika dia kembali sebagai Ryun, perang akan pecah antara kedua keluarga, dan keluarga Sermin tidak siap untuk itu. Jadi, dia memilih untuk menghilang untuk saat ini. Sena membakar surat itu dan menyuruh Truno untuk kembali ke rumah. Sementara itu, seorang anak laki-laki bernama Ryun berlari melalui sebuah kota. Ketika seorang pria memanggilnya ke serikat, mengatakan pemimpin sedang mencarinya. Anak laki-laki itu sebenarnya adalah pahlawan kita. Kemudian, Nona Sena mengetahui bahwa Ryun sebenarnya adalah naga dari Drea. 3 bulan kemudian, di Peyton, ibu kota kerajaan Painstroy, gosip menyebar tentang konfrontasi antara keluarga Paton dan keluarga Sermin. Penyebab konflik adalah seorang pengkhianat dari keluarga Paton yang menculik pewaris darah Sermin. Kemudian, keluarga Sermin harus menerima kompensasi dari keluarga Paton. Meski begitu, mereka tidak bisa menemukan pelaku maupun putra yang diculik, membuat semua orang meragukan klaim keluarga Sermin. Mereka pernah menjadi keluarga legendaris, tetapi sekarang mereka benar-benar telah jatuh. Di serikat pembunuh Martin, Sapphire, manajer cabang Peyton, duduk mengamati situasi. Dia mencatat bahwa keluarga Sermin tampaknya lebih membutuhkan uang kompensasi daripada ingin mencari sisa garis keturunan mereka. Dance mengungkit eksekusi manajer Truno. Sambil menenggak birnya, Sapphire menjelaskan bahwa dia telah bekerja sama dengan pengkhianat. Itulah sebabnya Alejandro segera melakukan eksekusi dengan memenggal kepalanya. Sapphire merasa sedikit tidak nyaman. Alejandro adalah seorang master pedang, sebuah kelangkaan di benua Drea, namun dia melakukan eksekusi sendiri. Ryun masuk, menyapa pamannya, Duns, dan mendekati Sapphire di kantornya. Dia memberinya surat rekomendasi untuk mendaftarkannya secara resmi sebagai anggota serikat, meskipun dia masih memiliki 1 tes lagi. Dia menggeser surat itu ke arahnya sambil berkata, tes itu tidak akan ada artinya bagi seseorang seperti dia. Lagi pula, dia mencapai tahap akhir hanya dalam 2 bulan, yang sangat mengejutkan. Dia memuji bakatnya yang luar biasa di usia yang begitu muda, sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama berabad-abad. Dia mencoba bersikap rendah hati, tetapi Sapphire dengan cepat melihat kepura-puraannya, meskipun itu masih lebih baik daripada saat dia pertama kali tiba. 2 bulan sebelumnya,
Ryun tiba-tiba muncul di serikat mereka yang relatif tidak dikenal dan meletakkan sejumlah besar uang di atas meja untuk permintaan pembunuhan. Karena serikat menerima permintaan apapun selama pembayarannya cukup, dia memperlakukannya sebagai klien penting. Begitu dia melihat jumlahnya, dia bersikeras bahwa itu bukan hanya tentang uang. Dia punya firasat bahwa dia tidak akan bertemu klien lain seperti dia, yang menyamar sebagai pengemis tetapi membawa harta karun. Ryun meminta agar target pembunuhannya adalah dirinya sendiri. Rasa ingin tahu adalah satu-satunya reaksi yang waras. Setelah menerima surat itu, dia pergi, ingin membacanya sendirian. Sementara itu, seorang pria bertopeng bernama Carl tiba dan bertanya, apakah dia menerima Ryun ke dalam serikat hanya karena intuisinya. Sapphire menjelaskan bahwa Ryun menyelesaikan semua pelatihannya dalam 1 bulan, sesuatu yang biasanya memakan waktu 5-10 tahun. Dia bertanya, apakah Carl berhasil menyelidiki latar belakang Ryun? Carl melaporkan bahwa Ryun dibesarkan oleh seorang master tanpa nama, yang kemudian menghilang, dan Ryun bergabung dengan serikat untuk mencari informasi tentang master itu. Karena permintaan Ryun yang tidak biasa itu, dia diperiksa habis-habisan sebelum akhirnya diterima masuk ke dalam serikat. Carl juga mengunjungi tempat di mana Ryun konon tinggal bersama masternya, dan memastikan bahwa tempat itu menunjukkan tanda-tanda nyata telah dihuni dalam jangka waktu lama. Yang membuat Sapphire khawatir adalah kemungkinan bahwa Ryun sebenarnya adalah Ryun Sermin, tuan muda keluarga Sermin yang hilang. Soalnya, Ryun muncul di serikat mereka pada waktu yang hampir bersamaan dengan hilangnya Ryun Sermin. Carl meyakinkannya bahwa kemungkinan itu hampir nol besar. Ryun Sermin dikenal tidak memiliki mana, tidak punya bakat berpedang, dan staminanya sangat buruk, sehingga hampir mustahil bagi keduanya untuk menjadi orang yang sama. Dia mencoba melanjutkan laporannya, tetapi Sapphire memotongnya. Dia tidak bisa selamanya bertingkah seperti detektif. Sebaliknya, Sapphire menugaskannya untuk mencari informasi tentang master misterius Ryun. Sementara itu, Ryun menguping seluruh percakapan mereka dari kamarnya menggunakan jurus necromancer. Dia sadar bahwa intuisi Sapphire sangat tajam. Dia membuka jendela statusnya dan menyadari bahwa level yang dikonsumsi selama perubahan pekerjaannya telah kembali. Menginvestasikan mana ke dalam dominasi tubuh jelas merupakan keputusan yang tepat. Jurus itu tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga mencegah deteksi mana. Kemampuannya sudah mencapai titik di mana dia bahkan bisa menipu jurus deteksi bentuk dari seorang pembunuh tingkat kedua. Hari itu, seorang gadis mayat hidup bernama Kornak muncul. Dia memiliki serangkaian keterampilan yang luar biasa, dan Ryun menyadari dia adalah mayat hidup yang bisa berkembang. Dia terkejut dengan kemampuan fantomnya yang tidak disebutkan dalam deskripsi jurus. Dia memeriksa sirkuitnya. Sebuah misi tersembunyi muncul yang memerlukan penemuan kondisi rahasia untuk menyelesaikannya. Notifikasi penyelesaian muncul setelah mengalahkan sang Archmage. Kombinasi dari tangan kematian fantom, sirkuit jurus, dan misi tersebut menghasilkan penciptaan Kornak. Saat ini, Kornak hanyalah monster pemakan mana. Praktis cuma jadi parasit buat dia. Tetapi, Ryun percaya suatu hari nanti, Kornak akan menjadi berguna. Baginya, pertumbuhan adalah tentang melihat ke masa depan, bukan masa sekarang. Tenggelam dalam pikirannya, dia dikejutkan oleh Duns. Ryun menjelaskan bahwa dia hanya sedang bernyanyi tentang menjadi anggota serikat penuh setelah ujian, dan suatu hari nanti menjadi manajer cabang. Duns meyakinkannya bahwa dengan kecepatan pertumbuhannya, hal itu sangat mungkin terjadi. Dia kemudian menyebutkan 3 kandidat terakhir, di mana hanya 1 yang bisa lulus ujian. Even though the text is written from a male perspective, masculine, do not lower your pitch or mimic a male voice. Strictly maintain your natural feminine voice characteristics throughout. Lulus akan membuat mereka menjadi anggota serikat resmi dan pembunuh tingkat kelima. Paula, Rin, dan Ryun berdiri di hadapannya saat dia mengumumkan dimulainya ujian. Duns meminta informasi target. Rin mengungkapkan detail tentang Alok, seorang pedagang berusia 47 tahun yang menjalankan sebuah toko dan selalu bepergian dengan 3 tentara bayaran sebagai penjaga. 2 dari tentara bayaran itu adalah prajurit tingkat perunggu, dan 1 adalah penyihir tingkat perak. Menurut sebuah rumor, dia baru saja mengambil selir muda dan mengunjunginya setiap malam. Selama waktu itu, para tentara bayaran memberinya privasi. Duns terkesan dengan investigasi yang dilakukan pada target. Tidak hanya itu, Rin juga berhasil menemukan metode untuk menghindari para penjaga. Satu-satunya hal yang membuat Duns khawatir
adalah jaminan bahwa target akan benar-benar pergi ke kamar selirnya. Rin tidak mempertimbangkan hal itu, dan Duns menjelaskan bahwa inilah mengapa Serikat Marten selalu mengumpulkan informasi yang mendetail. Dia kemudian menoleh ke Ryun, menanyakan informasi yang dia peroleh. Ryun mempertanyakan apakah dia benar-benar harus mengungkapkannya, mengejutkan dua kontestan lainnya. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk menyelesaikan misi, mereka tidak akan menjadi anggota serikat resmi bersama-sama. Hanya satu orang yang akan lulus ujian. Karena itu, dia tidak mau berbagi informasi apapun. Kedua kontestan itu kesal, menyadari mereka terlalu cepat bicara. Pada akhirnya, mereka hanyalah rekan kerja. Ryun bahkan menyangkal kalau mereka adalah rekan, mengatakan mereka tidak belajar hal itu selama pelatihan. Dans menyetujui tanggapan Ryun sebagai pola pikir yang benar dan mendesak mereka untuk fokus pada ujian. Membuang atau memanfaatkan orang lain bila perlu adalah bagian dari sifat seorang pembunuh. Dia bertanya, apakah dua lainnya punya sesuatu untuk dikatakan, dan mereka kompak menyangkalnya. Jans mengumumkan dimulainya tes pembunuhan, dan mereka semua berlari pergi. Dia teringat saat Ryun sendiri yang harus dibunuh. Batas waktunya ditetapkan 3 hari, dan lokasinya adalah Peyton. Kondisi khususnya adalah mereka harus mendaftarkannya sebagai peserta pelatihan tingkat khusus di cabang Marten Peyton. Para pembunuh tertawa, berpikir mereka bisa menemukan Ryun dalam 10 menit. Ternyata mereka gagal. Mereka tidak bisa menemukannya selama 3 hari penuh. Mereka secara tidak langsung sampai memuji trik dan jebakan Ryun. Setelah 3 hari berakhir, Ryun menerima pelatihan dari Sapphire karena dia menepati janjinya. Kembali ke masa sekarang, Ryun merenung bahwa menjadi pembunuh resmi tidaklah mudah. Target untuk ujian ini telah ditetapkan pada tingkat kesulitan tertinggi, dan dia mungkin berada di awal sesuatu yang bersejarah. Sementara itu, Paula berhasil melewati alarm, sihir, dan perangkat mekanis, sambil menghindari para tentara bayaran. Akan tetapi, dia tidak menyangka akan ada tentara bayaran tambahan. Rin berhasil menyembunyikan dirinya dan berterima kasih pada Paula karena segalanya berjalan baik untuknya. Karena tindakannya, sang target telah menjadi sasaran upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tempat yang dia pilih untuk bersembunyi adalah kamar tidur istri utamanya. Sang istri sangat marah padanya karena memiliki selir dan karena menarik perhatian para pembunuh. Dia bersikeras bahwa bukan dia yang membawa para pembunuh, dan kamar itu dilengkapi sepenuhnya dengan perangkat keamanan. Rin mendengar percakapan itu dari atap dan memutuskan untuk melumpuhkan 5 prajurit biasa di sekitarnya agar dia bisa mencoba menerobos dari depan. Sementara itu, istri Alok mengancamnya dengan pisau. Dia merasa dikhianati oleh perselingkuhannya dan karena mengambil uang keluarga. Dia mencoba menjelaskan bahwa dana bisnis tidak mencukupi. Tetapi istrinya tahu dia menggunakan uang itu untuk membeli hadiah untuk selirnya. Tanpa ragu, wanita itu menusuk jantungnya, lalu menangis terseduh-seduh saat menyadari apa yang telah dilakukannya. Rin menyaksikan targetnya tewas di tangan sang istri dan dibuat bingung. Tidak yakin apakah misinya berhasil atau gagal. Dia tiba-tiba teringat Ryun dan menyadari dia sama sekali tidak melihatnya. Dia kembali untuk melaporkan kegagalannya, menyatakan bahwa target dibunuh oleh istrinya dan bukan olehnya. Dia terkejut melihat Ryun sudah kembali, bertanya-tanya apakah dia bahkan pergi ke rumah besar itu. Paula juga kembali dengan selamat. Dia berhasil melarikan diri ketika para tentara bayaran mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Dans mengumumkan bahwa komisi itu tidak gagal karena Ryun berhasil. Kedua kontestan itu tercengang saat Dans menjelaskan bahwa Ryun telah mengendalikan sang istri dan menggunakannya untuk membunuh suaminya dengan jurusnya. Kemudian Duns meminta penjelasan dan Ryun menjelaskan dengan ekspresi kesal. Dia mengatakan bahwa solusinya terletak di antara sang target dan istri utamanya, dengan memanfaatkan masalah internal target, membuat para kontestan berpikir bahwa mungkin manajer cabang telah memberinya informasi khusus tentang target. Tetapi Ryun mengatakan bahwa mengumpulkan informasi tentang Alok yang merupakan pedagang cukup terkenal bukanlah tugas yang sulit. Dan menurut informasi Rin, Alok adalah distributor minuman keras dan telah membawa selir baru. Sementara kedua kontestan sibuk mengumpulkan informasi mereka, Ryun sudah menyelesaikan penyelidikannya dan mulai bergerak sesuai dengan rencana yang telah disiapkannya sebelumnya. Paula bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyelesaikan penyelidikan sebelum dia tahu siapa targetnya. Ryun mengungkapkan bahwa target bukanlah satu-satunya orang yang dia selidiki. Semua orang di kota dengan rumor buruk atau risiko pembunuhan sudah dia selidiki sebelumnya. Dia mulai mendekati para pedagang di kota yang tahu rumor-rumor itu.
Dan karena dia telah menyelesaikan pelatihan dalam 2 bulan, dia mampu mempersiapkan pembunuhan setiap target yang mungkin. Dia mempersiapkan segalanya terlebih dahulu, tidak peduli siapapun targetnya nanti. Seperti belajar seluruh isi buku cuma untuk ujian kecil. Jadi saat dia sedang menyelidiki, dia mengetahui bahwa seseorang menyimpan dendam mendalam terhadap Alok, yaitu istri utamanya, Kelly. Dia berhasil menghubunginya saat Kelly terus-menerus diperlakukan buruk oleh suaminya. Dan Ryun mengajarinya solusi untuk secara diam-diam menugaskan serikat pembunuh. Karena sang target terus mengabaikan istrinya dan membawa selir baru. Dia juga terus menjalankan bisnisnya menggunakan uang keluarga istrinya. Kelly cukup membencinya untuk membunuhnya, tetapi dia tidak ingin suaminya mati. Jadi, Ryun memberitahunya bahwa jika dia menyewa tentara bayaran tambahan dan memperkuat keamanan, suaminya hanya akan ketakutan dan tetap aman. Jadi, di saat-saat terakhir ketika Alok lari ke kamar tidur istrinya, Ryun sudah menyarankan kepada Kelly agar dia memfitnah keributan pembunuhan itu sebagai rencana dari selir dan kekasihnya. Dan dengan begitu, suaminya akan sadar dan kembali padanya. Kelly sedang mabuk, dan dia menerima rencana itu. Dan Ryun mengakui bahwa segalanya akan berjalan sesuai keinginannya jika hanya berhenti sampai di situ. Tetapi, tepat sebelum rencana pembunuhan itu terjadi, dia juga memberinya beberapa informasi lagi. Suaminya telah menghabiskan semua uang yang dia ambil dari keluarganya, sambil mengklaim itu untuk dana bisnis. Pada dasarnya, ujian itu sudah direncanakan sebelumnya, dan dia dengan cerdik membelokkannya demi keuntungannya. Dans masih bingung bagaimana seorang wanita sipil bisa menusuk suaminya sampai mati. Ryun menjelaskan bahwa alkohol yang diantarkan dicampur dengan ramuan yang dia buat dengan alkimia, karena akan berbahaya jika ada korban jiwa. Jadi, dia mencampurkan beberapa obat ke dalam air yang juga diminum oleh para tentara bayaran, dan kebetulan obat itu aktif pada waktu yang tepat. Obat itu memiliki efek mengaburkan penilaian sementara dan membuat seseorang mudah marah. Paula menyadari bahwa perkelahian para tentara bayaran itu disebabkan oleh obat yang diciptakan Ryun. Jadi, singkatnya, semua berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dan informasi yang dia bocorkan dikombinasikan dengan efek obat membuat Kelly semakin marah, sampai pada titik di mana dia membunuh suaminya. Kemudian, Dance memberinya selamat karena telah lulus ujian. Ryun juga memberitahu Dance bahwa dia akan menerima biaya komisi dan biaya tambahan dari Kelly karena Kelly tiba-tiba menjadi seorang pembunuh. Tetapi, tetap saja, fakta bahwa para pembunuh telah menyusup. Hanya mereka yang tahu bahwa Kelly yang membunuhnya, dan bukan seorang pembunuh. Dan Kelly akan membayar berapapun untuk menutupi kejahatan yang baru saja dilakukannya. Mereka semua tercengang, membayangkan betapa tinggi levelnya, karena pekerjaannya benar-benar rapi dan patut dihormati. Dance menyuruh kedua kontestan itu kembali, tetapi menghentikan Ryun. Dia mengonfrontasinya tentang apa yang telah dilakukannya, mengatakan bahwa sang istri sekarang harus hidup dengan rasa bersalah karena telah membunuh suaminya seumur hidupnya. Dan ada sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Ryun. Serikat mereka menciptakan pembunuh, bukan monster. Ryun dengan tenang menjelaskan bahwa dia menganggap Kelly sebagai wanita biasa, sampai dia menyadari bahwa Kelly biasa membunuh semua selir suaminya. Suaminya, Alok, bahkan telah menghancurkan banyak nyawa karena obat-obatan, pinjaman, dan menjalankan sarang perjudian di balik bisnisnya. Kelly mampu menyembunyikan semua pembunuhannya berkat kekuatan keluarganya, dan suaminya sudah muak dengannya. Tetapi dia tetap tidak berhenti mengambil lebih banyak selir, meskipun dia tahu bahwa setiap dari mereka akan dibunuh pada akhirnya. Keluarga para selir masih mencari mereka, tetapi kekuatan Kelly dengan mudah menyembunyikan kejahatannya. Detail semacam ini biasanya tidak terungkap selama penyelidikan, dan ini bagaimanapun adalah permintaan pembunuhan untuk kasus uji coba, bahkan jika Kelly tidak ingin suaminya mati. Serikat yang menerima permintaan hanya bisa menerima pembayaran penuh jika targetnya mati. Kemudian, Ryun mempertanyakan apakah perasaan atau keadaan klien penting dalam upaya pembunuhan, karena semua yang mereka lakukan adalah demi uang. Dia juga mengatakan bahwa Kelly tidak pernah bilang dia tidak ingin membunuh suaminya dengan tangannya sendiri. Sebaliknya, dia mencoba menggunakan permintaan pembunuhan itu, dan permintaan itu diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Bahkan jika konsekuensinya adalah dia hidup seumur hidup dengan rasa bersalah karena membunuh suaminya, itu bukan urusan mereka. Dons bertanya-tanya apakah nurani tidak diperlukan bagi para pembunuh. Dan Ryun mengatakan bahwa jika mereka ingin mempertahankan kemanusiaan mereka, mereka harus menumbuhkan kekuatan mereka dan mengubah keadaan dari akarnya.
Tidak peduli seberapa banyak mereka mencari nurani saat menerima permintaan pembunuhan, tidak ada yang bisa diubah. Dan kemudian dia pergi. Sapphire mengucapkan selamat kepada pahlawan kita karena telah lulus ujian, dan mengumumkan bahwa dia sekarang adalah anggota serikat resmi dan seorang pembunuh tingkat kelima. Begitu dia mengumumkannya, levelnya naik. Sistemnya memberitahukan bahwa dia telah memperoleh rasa hormat dari Paula dan Rin, serta mendapatkan ekspektasi dari Dance. Sapphire memberitahunya bahwa dia sekarang dapat menerima permintaan resmi dari serikat, dan dia juga dapat mengajukan promosi jika memenuhi syarat. Dia tidak menyangka Ryun akan langsung mengajukan promosi, tetapi Ryun memotongnya dan mulai menyebutkan semua syarat promosi. Kemudian dia langsung bertanya berapa banyak bayaran yang mereka peroleh dari permintaan Alok tanpa ragu-ragu. Dan Sapphire merasa sedikit tertekan. Dia akhirnya memberitahunya bahwa uang muka adalah 10 emas, bayaran penyelesaian adalah 10 emas, dan mereka juga menerima 10 emas dari Kelly karena menyembunyikan pembunuhan itu. Ryun mengatakan bahwa meskipun itu hanya ujian, dialah yang menyelesaikan permintaan dan mendapatkan jumlah tambahan. Dan karena syarat promosi adalah 30 emas untuk satu permintaan, dia telah memenuhi persyaratan untuk promosi. Dia langsung menerima opsi untuk mengajukan promosi menjadi pembunuh tingkat keempat. Sapphire menyuruhnya untuk berhati-hati agar tidak terlalu sombong dan tidak meremehkan mereka, karena mereka juga punya hukum dan kebijakan sendiri sebagai sebuah organisasi. Di antara para pembunuh, mereka baru dianggap sebagai yang asli, mulai dari tingkat keempat. Namun, sebagian besar, dia kesal dengan sikap Ryun. Karena itu, meremehkan para pembunuh lainnya. Dia mencoba untuk tidak mempedulikannya. Tetapi Ryun dengan lantang menegaskan bahwa dia tidak akan menarik aplikasi promosinya. Dia mulai meneriakinya. Tetapi Duns, yang mengawasi ujian, menegaskan bahwa Ryun memenuhi syarat untuk mengikuti ujian promosi tingkat keempat, karena itu bukan karena dia meremehkan mereka. Ada sesuatu yang penting yang dia tunjukkan dalam ujian, kemampuan fisik murni. Dia tidak mengandalkan rencana yang rumit, tetapi pada keterampilan pembunuhan, menggunakan kemampuan tubuh sebagai seorang pembunuh. Dan dia memenangkan upaya pembunuhan itu dengan strategi yang brilian. Dan bukan hanya itu. Tetapi mereka juga bisa mengambil kesempatan ini untuk mengukur tingkat keterampilan Ryun. Atau mereka bisa memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Sapphire teringat kembali pada permainan kejar-kejaran. Itu sebagian besar adalah teknik jebakan. Dia akhirnya menyetujui ujian promosi dan memperingatkannya bahwa para pembunuh harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk ujian ini. Dan Ryun menerima tantangan itu. Malamnya, mereka bertiga duduk bersama Duns, dan Duns memberitahunya bahwa ujian paling cepat bisa dilakukan dalam 1 atau 2 bulan. Sampai saat itu, dia bisa melatihnya. Tetapi Ryun dengan sopan menolak tawaran itu karena dia ingin beristirahat sampai saat itu tiba. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi dari serikat untuk sementara waktu. Dan begitu dia menjadi anggota serikat resmi, tidak apa-apa baginya untuk meninggalkan wilayah cabang. Dia meyakinkan mereka bahwa dia akan kembali sebelum ujian, dan bahwa dia akan mampir ke cabang Martan untuk memeriksa pembaruan tentang ujian. Kemudian mereka melanjutkan minum bersama sampai mereka merasa puas. Ryun tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan waktu luang setelah menjadi pembunuh peringkat keempat, karena mereka menerima permintaan terus-menerus. Karena targetnya adalah seorang pemimpin cabang, diperkirakan bahkan tidak akan ada waktu untuk tidur siang. Jadi dia harus pergi sebelum itu terjadi. Dia tiba di zona kegelapan, tanah orang mati. Sementara itu, seorang bangsawan berangkat dengan para ksatrianya dan melihat pahlawan kita, langsung menanyai siapa dia. Ryun bangkit sambil mengatakan kakinya cedera dan dia tidak bisa berjalan lagi. Dia meminta bangsawan itu untuk memberinya tumpangan ke desa, atau dia akan mati di sana. Bangsawan itu bertindak arogan, mengatakan dia akan membunuhnya jika tidak sedang terburu-buru. Tetapi, Ryun dengan jelas menyadari bahwa bangsawan itu sama sekali tidak terburu-buru. Ryun memohon untuk diizinkan naik ke kereta, dan bangsawan bernama Kenil itu diinstruksikan dari dalam kereta untuk memasukkan anak itu ke dalam. Kenil menolak, dan malah menempatkannya di atas kuda bersamanya saat berkendara. Kenil menanyainya, dan pahlawan kita memperkenalkan dirinya. Bangsawan itu mengatakan dia masih hidup hanya karena nona muda di dalam kereta, dan dia beruntung telah bertemu dengannya. Tetapi Ryun tahu ini bukan keberuntungan. Ini adalah perencanaan murni. Nona muda itu adalah Sarah Rose, kerabat darah keluarga Rose yang menyandang lambang mawar. Untuk tujuan itu saja, dia membersihkan semua bahaya sebelum berangkat. Dan dia mengetahui bahwa iring-iringan keluarga Rose akan mengambil jalan yang sama dengannya.
Jadi, dia telah tinggal dengan tenang di wilayah luar Venstroy. Tetapi, keluarga Rose tiba-tiba runtuh dan dia terpaksa diasingkan. Dia tahu bahwa hanya bangsawan kecil dari wilayah perbatasan yang tersisa. Jadi, para pengawal itu bahkan bukan kesatria sungguhan. Mereka hanyalah prajurit pribadi keluarga yang diberi gelar kesatria. Seluruh cerita di balik jatuhnya keluarga Rose terkait dengan keluarga Sermin sejauh yang telah dia selidiki. Salah satu kesatria bertanya-tanya, kenapa juga keluarga Sermin sampai ikut terlibat dalam semua ini? Kesatria lain menjawab bahwa keluarga licik itu telah membunuh kepala keluarga Rose untuk menyembunyikan bukti kesepakatan rahasia mereka. Ketika Ryun mendengar ini, dia terkejut. Setelah beberapa saat, mereka berhenti sejenak. Apa yang Ryun pelajari hari ini adalah kejatuhan keluarga Rose, yang berawal dari konflik baru-baru ini antara keluarga Sermin dan Patton, yaitu kerajaan Deren tempat keluarga Sermin bernaung, dan kerajaan Venstroy tempat keluarga Patton berasal. Putra tertua dari keluarga Rose berafiliasi dengan negara saingan dan menjadi kesatria dari keluarga Sermin. Disitulah hubungan di antara mereka dimulai. Saat menjalankan tugas di zona kegelapan, dia terbunuh oleh monster, dan keluarga Rose dihormati oleh keluarga Sermin dengan bantuan besar-besaran. Keluarga lain yang bersaing dan membenci keluarga Rose mulai mendukung tindakan keluarga Sermin dan menggunakan perselisihan itu sebagai sebuah kesempatan. Hal ini menyebabkan pembunuhan kepala keluarga Rose. Rumor menyebar bahwa keluarga Rose diam-diam bekerja untuk Sermin di balik layar, dan Sermin ingin menyembunyikan buktinya. Jadi, mereka membunuh sang kepala keluarga. Tetapi keluarga Rose mengklaim bahwa mereka sebenarnya dibunuh oleh Patton. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi masalah, karena pengaruh Patton sedang menanjak pada saat itu. Sekarang, setelah kehilangan kepala keluarga dan kekuasaan mereka runtuh, keluarga Rose diasingkan menuju Daren. Satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah mereka yang ada di dalam keluarga Rose yang tidak meninggalkan Sarah Rose. Saat Nona Rose tidur di dalam tendanya, para kesatria lain tersebar di luar. Beberapa berjaga, yang lain duduk di dekat api unggun mendengarkan Kenil. Dia terus bercerita tentang bagaimana keluarga Patton dan Oni sebenarnya adalah pihak yang licik. Sementara keluarga Sermin selalu berusaha membantu. Para penjaga bersorak mendengar itu, dan sementara itu, Ryun dengan santainya menyeruput supnya di samping mereka. Salah satu penjaga melirik ke arahnya. Bertanya-tanya apakah anak itu bosan dengan semua pembicaraan politik. Sebaliknya, Ryun justru menyuarakan keprihatinannya sendiri, mempertanyakan apakah bijaksana bagi mereka untuk berbicara begitu terbuka tentang masalah seperti itu di depan seorang anak acak, terutama di tengah misi pengasingan. Para penjaga hanya mengabaikannya dan terus berbicara, menunjukkan bahwa Nona Rose adalah orang yang paling menderita di sini. Dia, Kenil, dan para kesatria yang lebih baru kurang pengalaman. Jadi mereka belum sepenuhnya menyadari betapa seriusnya seluruh kekacauan ini, terutama jika menyangkut keluarga Oni. Ryun tahu persis apa artinya ini. Kepala keluarga Oni adalah seorang hidung belang parah yang sudah berkali-kali menjadi target permintaan pembunuhan di Serikat. Permintaan yang Ryun tolak sendiri karena risikonya nggak sebanding sama bayarannya. Meskipun gaya hidupnya menjijikan, pria itu sangat berhati-hati dengan keamanannya sendiri. Dan jika orang separanoid itu menargetkan Nona Rose, maka berkemah di tempat terbuka seperti ini adalah kegilaan murni. Tepat pada saat itu, Ryun menangkap gerakan dalam kegelapan. Sebuah lompatan cepat di antara pepohonan di belakang mereka. Menyadari ada yang sudah mengikuti mereka, dia memutuskan untuk tidak mengambil resiko dengan menyerang dan membuat semua orang waspada. Sebaliknya, dia menyelinap ke dalam bayang-bayang dan mulai menggali jebakan untuk memperlambat siapapun yang melacak mereka. Pada saat dia kembali ke perkemahan, para penjaga menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berlumuran tanah. Mereka sama sekali tidak tahu. Ryun sudah menyiapkan cukup banyak jebakan untuk menahan pengejar untuk sementara waktu. Setelah itu beres, dan berbekal informasi yang dia kumpulkan dari keluarga Rose sebelumnya, dia diam-diam kembali ke tendanya, berniat untuk beristirahat agar bisa berpisah saat fajar keesokan paginya. Mereka memulai perjalanan lagi, dan akhirnya sampai ke tujuan, Desa Dasam. Kenil melirik Ryun dan bertanya-tanya dengan keras, apa yang direncanakan anak kecil sepertinya di desa yang begitu dekat dengan zona kegelapan. Ryun dengan santai berbohong bahwa dia adalah seorang pedagang yang berurusan dengan material monster, dan dengan itu dia bersiap untuk berpisah. Tetapi sebelum dia bisa pergi, kesatria itu menghentikannya dan memberinya ramuan penyembuh. Tampaknya atas perintah Nona Rose. Ryun terkejut, tetapi dia menerimanya, dan karavan itu pun berangkat, meninggalkannya sendirian dengan ramuan itu. Dia langsung menenggaknya.
Dan tepat saat dia melakukannya, sekelompok penunggang kuda melesat melewatinya. Ryun langsung mengenali mereka sebagai rombongan pengejar, terdiri dari tentara bayaran, pendekar pedang, penyihir, dan yang memimpin mereka adalah Guruta Ani, putra kedua dari keluarga Oni. Mereka semua berlalu begitu saja, tanpa meliriknya sedikit pun. Meski begitu, Ryun sejujurnya terkejut mereka berhasil menyusul begitu cepat, meskipun semua jebakan telah dia pasang. Kemudian sesuatu yang lain menarik perhatiannya, botol ramuan itu. Dari dekat, botol itu terlihat mahal. Tentu saja itu membuatnya bertanya-tanya apa yang dipikirkan Nona Rose dengan memberikan sesuatu seperti itu kepadanya ketika dia pada dasarnya hidup seperti buronan dan keluarganya hampir tidak punya peluang untuk menang. Ryun tahu, Guruta pada akhirnya akan menangkapnya. Seharusnya itu bukan urusannya, atau setidaknya begitulah seharusnya. Akan tetapi, sekarang, setelah dia menerima ramuan mahal mereka, dia jadi merasa berutang budi dan gak bisa diam saja. Jadi dengan desahan pelan, dia membuka lingkaran sihirnya dan memanggil Kornak dengan segenap kekuatannya. Dia menyatakan tugas pertamanya. Saat keluarga Rose bergerak dengan tenang, Kenil tiba-tiba mendengar sesuatu dan langsung waspada. Dia mendesak semua orang untuk mempercepat langkah dan memberi isyarat agar Nona Rose tetap di belakang. Yang lain sedikit bingung dengan perintah mendadak itu, tetapi mereka mengikuti perintah saat Kenil memperjelas bahwa ada pengguna mana yang mengejar mereka. Dengan perbatasan yang semakin dekat, dia menetapkan rencana cadangan bahwa jika para pengejar berhasil menyusul, 2 orang di barisan depan harus membawa Nona Rose dan membawanya ke tempat aman secepat mungkin. Mengambil alih komando, Kenil berbalik dan bergegas menuju para pengejar, siap untuk mengulur waktu, meskipun tahu bahwa ksatria keluarga Oni jauh di atas levelnya. Sementara itu, rombongan berkuda keluarga Oni tiba di celah gunung. Terkejut melihat hanya ada satu ksatria yang menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, Kenil menghentikan kudanya di depan mereka dan memperingatkan mereka untuk berbalik. Tetapi terkejut ketika Guruta Ani membuka tudungnya, mengungkapkan siapa yang coba dia hentikan. Meskipun anggota rombongannya menganggap gegabah untuk menunjukkan identitasnya, Guruta tidak peduli. Misi mereka adalah membunuh semua orang kecuali Sera. Tanpa ragu, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa gadis itu sebelum mereka melewati perbatasan. Saat para tentara bayaran menyerang, Kenil mencoba menghentikan mereka, tetapi dia terkena ledakan sihir dan jatuh ke tanah. Terluka parah, Kenil berjuang untuk bangkit. Tetapi yang mengejutkannya, Guruta juga membawa kesatriannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, itu adalah Chiso, mantan kapten kesatria Raus, yang telah dipikat oleh Guruta dengan uang. Tanpa membuang waktu, Chiso berduel dengan Kenil, dan hanya dalam beberapa ayunan, berhasil menjatuhkan pedang dari tangannya. Tanpa henti, dia mencoba membujuk Kenil untuk meninggalkan keluarga Rose dan mengabdi pada tuan baru. Kenil menolak, bahkan jika itu berarti kematian. Mendengar ini, Guruta memberi isyarat untuk menghabisinya. Tepat saat Chiso akan melancarkan pukulan terakhir, sesuatu menghantam punggungnya. Ternyata, itu adalah api hijau dari Kornak, yang datang untuk menyelamatkan tanpa jeda. Dia melanjutkan dengan beberapa ledakan yang membunuh Chiso dalam sekejap. Meskipun Guruta dilindungi oleh penyihirnya tepat pada waktunya. Sementara itu, di dekat perbatasan, rombongan berkuda keluarga Rose berada dalam kekacauan, dengan kereta yang hancur total. Hanya 2 kesatria yang tersisa untuk membela Nona Rose dengan sekuat tenaga, sementara 2 tentara bayaran Oni mengejek mereka karena begitu mudah dikalahkan. Saat situasi semakin genting, Nona Rose sendiri keluar dari kereta. Tenang namun tegas. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Kemudian, sambil menodongkan pisau ke lehernya sendiri, dia menuntut agar para tentara bayaran Oni membawanya jika mereka mau, tetapi memperingatkan bahwa mereka harus mengampuni anak buahnya atau dia akan bunuh diri, yang jelas bertentangan dengan niat majikan mereka. Akan tetapi, yang mengejutkannya, tentara bayaran itu menyeringai bahwa selama dia belum mencapai Deren, dia bukanlah seorang bangsawan atau apapun yang berharga. Detik berikutnya, salah satu tentara bayaran melesat di belakangnya dan merebut pisaunya, siap untuk menunjukkan padanya apa artinya melawan seorang pengguna mana. Melihat ini, kesatria keluarga Rose mencoba membalas, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Ryun muncul dalam sekejap dan melancarkan tendangan kuat tepat ke wajah tentara bayaran itu. Tentara bayaran yang tersisa awalnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Ryun, bahkan lebih tercengang ketika Ryun mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh dari Serikat Marten yang datang karena sudah dibayar dengan sup dan sebotol ramuan sebagai uang muka. Menyadari keuntungannya, Nona Rose dengan cepat menyatukan kepingan teka-teki.
dan menawarkan 30 emas untuk menangani semua orang. Namun bagi Ryun, ini terlalu sedikit, karena dia bersedia mengambil 30 emas itu hanya untuk tentara bayaran pertama. Tapi masih ada yang kedua, putra dari keluarga Ani, komandan ksatria, dan seorang penyihir yang tersisa. Memahami taruhannya, Nona Rose tahu bahwa jika dia tidak bertindak cepat dan menyewanya, misi pengasingan mereka akan gagal dan keluarga Rose bisa jatuh dalam keadaan cemas. Dia setuju untuk memberikan Ryun semua yang dia minta, dan dia dengan senang hati menerimanya. Dengan itu, dia melompat ke udara dalam sekejap dan menyerang tentara bayaran yang ragu-ragu, mempertanyakan apakah Ryun, yang telah mengungkapkan identitasnya, adalah seorang pembunuh sejati. Ryun menyiapkan serangannya dan dengan satu ayunan menjatuhkan tentara bayaran pertama, menunjukkan bahwa dia tidak membuat kesalahan, bahkan cukup percaya diri untuk mengungkapkan identitas aslinya. Maka dimulailah penaklukan pertama di Marten untuk Ryun, dengan harga segalanya. Sementara Ryun menikmati momen kejayaannya, tentara bayaran yang jatuh bangkit, tertawa terbahak-bahak, mengklaim mereka tidak akan dikalahkan semudah itu. Sebelum Ryun bisa berbalik, tentara bayaran yang pertama kali dia jatuhkan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Namun, di tengah serangan, Ryun dengan mudah menghindar, memaksa mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lengah melawan seorang pembunuh dari Serikat Marten. Bereaksi dengan segera, kedua tentara bayaran itu melancarkan serangan serentak, menggunakan ilmu pedang pertukaran posisi untuk menyerang Ryun pada saat yang bersamaan. Sebagai tanggapan, Ryun mengaktifkan kontrol tubuh dan akselerasinya, membuatnya tampak muncul di mana-mana dalam sekejap mata. Hal ini benar-benar membingungkan duo itu, yang mulai mencurigai adanya ilusi. Karena mereka gagal mendaratkan satu pukulan pun untuk saat ini, mereka memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik bersama. Tetapi mereka tidak tahu kalau semua itu sudah terlambat. Ryun melesat di depan para pria itu, mengungkapkan bahwa dia telah menerapkan peringatan fisik dan kutukan lain pada mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Dan saat mereka mulai melemah, Ryun menebas mereka dari dalam keluar, menjatuhkan mereka dalam cipratan darah yang brutal. Saat matahari terbit, semua orang berkumpul kembali, merawat yang jatuh, dan membangun kembali kereta. Sekitar waktu yang sama, Kenil tiba. Begitu dia melangkah masuk, perhatian pertamanya adalah keselamatan semua orang. Melihatnya, Nona Rose merasa lega dan mulai menangis, sementara Ryun diam-diam tahu itu semua berkat dia. Karena penasaran, para penjaga bertanya-tanya apakah Kenil menjatuhkan semua pengejar sendirian. Tetapi ksatria itu mengungkapkan bahwa dia menerima bantuan dari seorang penyihir yang muncul entah dari mana. Dengan bantuan itu, mereka berhasil menangkap Guruta dan mengalahkan ksatria pengkhianat. Saat mereka berdiskusi, penyihir itu, Kornak, sendiri tiba. Menanggapi sinyal lingkaran sihir Ryun, dia menjatuhkan Guruta yang terluka dan babak belur karena mantra. Melihat Ryun, Kenil mengenalinya sebagai anak yang dia bantu sebelumnya. Tetapi yang mengejutkannya, Nona Rose mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh dari Serikat Marten. Mengingat pertarungan itu, Kenil menyadari bahwa kehadirannya mungkin menjelaskan bagaimana penyihir itu bisa mengalahkan musuh dengan begitu mudah saat dia sedang bertarung. Mendengar bahwa dia dari Marten, Guruta dengan cepat mencoba menyelamatkan dirinya, menawarkan untuk membayar 3 kali lipat agar dilepaskan, tahu bahwa bagi seorang pembunuh, imbalan lebih penting daripada orangnya. Akan tetapi, yang mengejutkan semua orang, Ryun yang kesal langsung merapal mantra dan membelah tubuh Guruta jadi 2 karena terlalu banyak ongong. Dengan itu, dia juga menegaskan maksudnya kepada Nona Rose, menunjukkan apa yang terjadi pada mereka yang mencoba mangkir dari pembayaran. Dengan ketakutan, sang Nona setuju dan Ryun kemudian membahas imbalannya, menjelaskan bahwa dia tidak menginginkannya segera, memahami situasi keluarga Rose saat ini. Meski begitu, dia bersikeras pada kontrak lisan untuk kesepakatan itu, yang akan tetap rahasia. Setelah perjanjian ditetapkan, dia menyarankan agar mereka terus bergerak menuju tujuan, meyakinkan mereka bahwa serikat akan menangani mayat-mayat itu setelah mereka pergi. Dengan itu, Ryun mulai pergi, tetapi Kenil yang terkesan dengan betapa bijaksananya dia mengelola situasi, memanggilnya. Ryun hanya mengedipkan sebelah matanya, menjentikan jari, dan langsung lenyap dari pandangan mereka. Hal ini mengejutkan para penjaga. Tetapi yang benar-benar mengejutkan Kenil adalah, meskipun anak itu menyebut dirinya seorang pembunuh, yang dia panggil bukanlah mayat hidup biasa. Makhluk itu jelas berbicara dalam bahasa manusia. Selain itu, makhluk itu hampir secara bersamaan mengalahkan Chiso dan sang penyihir. Melihat ini, Kenil menyadari bahwa jika seseorang dapat memerintahkan mayat hidup yang begitu kuat, ada kemungkinan Ryun mungkin adalah murid dari nekromancer paling legendaris, Veda.